Wasithah, NPM 1804041150, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan memberikan materi fisikal dan moneter yang berjudul Teori Uang dalam Islam. Yang pertama, sejarah uang dalam Islam. Ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima semua orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Sedikit berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi modern mengartikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum dan diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Dari definisi tersebut, uang berfungsi sebagai alat tukar. Sementara juga dapat diartikan sebagai alat bayar, baik berupa untuk membayar barang atau jasa ataupun hutang. Sejalan dengan perkembangan zaman, manusia mendapati bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan mereka dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha mendapatkan orang-orang yang mau saling menukarkan barang-barang sehingga muncul sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Tapi ternyata sistem barter ini menimbulkan banyak kesulitan, antara lain kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan dalam waktu yang sama mau menukarkan barang yang dimilikinya itu, serta kesulitan untuk mempertukarkan barang yang mempunyai nilai tukar yang sama atau hampir sama. Untuk mengatasi permasalahan ini, timbul pikiran untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang atau benda yang diterapkan sebagai alat pertukaran itu memiliki ciri-ciri, antara lain harus berupa barang yang diterima oleh umum dan bernilai tinggi, atau memiliki nilai magis dan mistis, atau sangat dibutuhkan sehari-hari. Definisi di atas dapat didapati bahwa uang pada zaman dahulu berfungsi sebagai alat tukar, sementara pada zaman modern uang berfungsi sebagai alat tukar, baik untuk membayar barang, jasa, ataupun hutang. Dari definisi ini mengisyaratkan bahwa uang itu mengalami perkembangan dan mempunyai sejarah panjang. Sejarah uang secara pasti tidak diketahui kapan bermulanya, namun yang pasti pada mulanya masyarakat zaman purba dahulu belum mengenal pertukaran, karena setiap orang pada waktu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Mereka mencari tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada di sekitarnya untuk dimakan apabila lapar, dan mereka berburu binatang apabila ingin makan daging. Mereka membuat sendiri pakaian yang melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, dan mereka membangun sendiri rumah dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka. Ringkasnya, mereka mengusahakan sendiri kebutuhan mereka. Setelah alat tukar ada, ternyata orang masih mengalami kesulitan yaitu antara lain barang-barang yang menjadi alat tukar itu tidak bisa dipecah menjadi pecahan, sehingga timbul masalah untuk menentukan harga dengan menyimpan dan mengangkut uang yang berupa barang-barang tersebut. Belum lagi kesulitan lain seperti kurangnya daya tahan barang-barang tersebut sehingga mudah rusak dan musnah. Maka pada tahap selanjutnya muncullah uang logam. Logam dipilih karena mempunyai ciri-ciri memiliki nilai tinggi, digemari banyak orang, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, berdaya tahan lama, tidak cepat rusak, dan mudah dipindahkan karena ringan. Logam yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah emas dan perak, sehingga keduanya layak untuk dijadikan sebagai alat tukar. Selain itu, uang emas dan perak mempunyai kelebihan lain, yaitu uang emas dan perak disebut dengan uang penuh atau
nilai intrinsik atau nilai bahan yang sama dengan nilai nominal. Setelah uang logam digunakan dalam jangka yang lama, timbul kesulitan lain, yaitu bahwa uang logam emas dan perak itu karena jumlahnya yang terbatas, semakin kewalahan dalam memenuhi transaksi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah uang kertas. Uang kertas pada asalnya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang berperan sebagai alat atau perantara transaksi. Dengan demikian, pencetakan uang kertas tidak boleh dilakukan oleh negara maupun secara sembarangan tanpa ada jaminan stok emas yang mencukupi. Sistem penjaminan uang dengan emas ini disebut sistem standar emas. Selanjutnya adalah uang pada zaman Nabi. Dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, uang yang digunakan ada dua, yaitu uang dinar dan yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dirham emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dan ketika memimpin umat Islam. Beliau memberlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin beliau setelah wafat selama beberapa abad. Dan pada hari ini, uang dinar dan uang dirham hanya tinggal nama. Tidak ada sebuah negara yang didiami umat Islam yang menggunakan sebagai mata uang resmi. Masing-masing negara kini mempunyai mata uang yang berbasis pada mata uang kertas. Negara-negara umat Islam yang hingga kini masih menggunakan nama dinar atau dirham sebagai mata uang resmi, mereka tidak mendasarkannya lagi kepada emas dan perak, tapi pada kertas. Pada masa Rasulullah SAW, uang yang digunakan oleh umat Islam adalah dinar emas Romawi dan dirham perak Persia tanpa mengubahnya. Sementara pada Khalifah Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan, pada khalifah pertama yang mencetak dinar emas dan dirham perak dengan lambang Islami pada tahun 74 Hijriah untuk diberlakukan di negara Islam. Pemerintah Islam sesudah melanjutkan kebijakan mencetak pada akhir Daulah Utsmaniyah sekitar tahun 1922. Ada beberapa istilah dalam Liberatul Hukum Islam yang menyebarkan uang, antara lain nukut, saman, fulus, sikah, dan umlah. Para ulama menggunakan semua istilah ini untuk menunjuk uang, meskipun ternyata masing-masing istilah mempunyai arti yang beda. Nukut, sebagian ulama adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan transaksi oleh masyarakat, baik berupa dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Sementara nukut, menurut sebagian ulama, berpendapat bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan transaksi oleh masyarakat, baik berupa dinar emas, dirham perak. Selain itu, Kal-Ahjil mendefinisikan nukut sebagai sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam dan kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Saman mempunyai beberapa arti, yaitu nilai sesuatu dan harga pembayaran yang dijual. Lalu fulus adalah logam dari tembaga yang diterima dan digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran barang-barang yang dijual. Adapun sikah dipakai untuk dua arti, yaitu sebagai stempel besi untuk mencap mata uang dan mata uang dinar atau dirham yang dicetak dan distempel.
Adapun konsep uang dalam Islam adalah, dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah nilai masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang dan dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran, proses dalam perekonomian akan terlambat. Di samping itu, penumpukan uang juga dapat mendorong manusia pada sifat-sifat yang tidak baik seperti tamak, rakus, rasa malas. Di samping itu, penumpukan uang juga dapat mendorong manusia pada sifat-sifat yang tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal, zakat, infak, sedekah. Sifat tidak baik ini berimbas juga pada kelangsungan perekonomian. Oleh karena itu, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta memonopoli kekayaan. Dalam Islam, uang bersifat flow concept atau merupakan public good. Arti flow concept adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir uang adalah public goods dan mengendap ke dalam kepemilikan seseorang disebut stock concept. Uang tersebut menjadi uang pribadi. Misalnya, mobil adalah private goods. Dan jalan tol adalah public goods. Jalan tol akan digunakan jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya, uang yang bermula private good akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan di jalur public good, yakni untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika mobil atau uang tidak digunakan dalam jalan tol atau investasi produktif, maka uang tersebut menjadi tidak ada menambah manfaat atau tidak akan berkembang. Konsep uang Islam dalam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai intermediary from, medium of exchange atau unit of account. Uang bukanlah suatu komoditas karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tapi dari fungsi uang, dan konsep uang tidak identik dengan modal. Uang adalah public good, modal adalah private good, uang adalah flow concept, dan modal adalah stock concept. Mulai dari makalah saya yaitu dengan adanya keberadaan uang di dalam Islam dapat berlangsung dengan baik, yaitu terpeliharanya dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia atau pelaku ekonomi. Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lainnya dapat dilaksanakan. Di dalam ekonomi, sektor real dan moneter tidak terjadi dalam Islam karena sistem bunga dan dilarang untuk memperdagangkannya. Uang sebagai komoditas, sehingga corak ekonomi Islam di sektor real dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi di sektor real dalam setiap sistem perekonomian. Fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar, lalu memiliki variasi fungsi lain seperti uang sebagai pengukur nilai, penyimpanan nilai, dan pengukuran pembayaran tangguh. Selain itu, dalam Islam, uang adalah yang berfungsi sebagai alat tukar, jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal dengan flow concept. Ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang syah, melainkan juga dipandai sebagai komoditas. Dengan demikian, menurut sistem ini, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik on the spot maupun secara tangguh. Dalam perspektif ini, uang juga dapat disewa atau leasing.